Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Walaupun kita belum banyak, baru beberapa orang, tapi kita mau berusaha tepat waktu, on time, supaya yang molor-molor bisa datang on time. Ya, kita mau berdoa. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Cornelius. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih karunia Tuhan nyata dan tidak pernah habis-habisnya Engkau mengasihi kita sebagai umat tebusan-Mu. Pagi hari ini adalah pagi yang indah di mana kami boleh berada di bait-Mu. Adalah satu niat dan semangat kami untuk datang ke rumah Tuhan. Engkau berkati kami semua, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, dan berkati saudara kita yang hadir. Semuanya Tuhan, Engkau berkati, termasuk Pastor Cornelius yang mau menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan kebahagiaan ini. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama, kita mau menyembah nama Tuhan kita. Mari kita mau arahkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan kita. Dalam besar anugerah-Mu atas setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan.
berdiri bersama. Yes Tuhan, ku ada sebagai berdiri menghadap tatapmu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin semakin bertambah. Besar, dengan segenap hatimu katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Sungguh besar anugerah-Mu atas setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa banyak kebaikan yang Tuhan sudah lakukan terhadap hidup kami, Tuhan.
Kami tahu Tuhan Yesus bahwa begitu mengasihinya Engkau atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, mujizat-Mu Tuhan terjadi atas setiap hidup kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus, yang Kau pimpin dari awal dengan di akhir Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan Yesus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yakin dan percaya, mari katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Boleh sapa kanan kirinya, katakan shalom. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kita memuliakan nama Tuhan kita, karena kasih Allah tidak putus sudah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia saja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia saja, nyanyi bagi Dia saja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia saja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia saja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia saja, nyanyi bagi Dia saja. Selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Tangan dulu Bapak Ibu Saudara semuanya. Lebih dalam lagi kita mau menyembah nama Tuhan kita. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemenangan pasti terjadi atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Ku menyembah Jalla kudus hadirat-Mu.
hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh Jesus. Pada dari luar saya silakan saja. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami percaya, kami yakin bahwa penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Engkau tidak memandang berapa jumlah, Engkau tidak memandang rupa, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Ketika kami merindukan dan kami merasa haus dan lapar, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin Tuhan, supaya perjalanan hidup kami ini senantiasa berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami perlu kekuatan dari Tuhan untuk menopang kami. Karena setiap waktu, setiap detik Tuhan ada di tangan-Mu. Keselamatan ada di tangan-Mu, pimpinan ada di tangan-Mu. Secara penuh kami memberikan hidup kami dan kami mengibadahkan pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus turun di tengah-tengah kami memimpin ibadah ini, baik yang sudah hadir mulai mengikuti onsite maupun mereka yang masih bermalas-malas. Cukup banyak mereka tidak hadir, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi tugas kami, karena ini adalah sebuah perintah Tuhan supaya kami mengibadahkan diri kami dan kami berada di gereja Tuhan yang siap untuk keluar melayani Engkau. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan kami menyerahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi saudara, apa kabar? Wah, luar biasa. Selamat pagi untuk Pak David yang dari Temanggung, juga Niko juga anaknya perempuan, ya. Ibu nggak ikut ini. Ya, bisa beribadah di tempat ini. Juga teman dari Pak Mun yang datang dari ini Korea, ya.
Mister siapa? Saya kurang mengerti namanya. Ya, selamat datang, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, saudara, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kita tidak mampu untuk hadir di tempat ini. Ya. Dan hanya oleh firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap saudara. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes bahwa hidup di dalam dunia ini kamu akan menderita aniaya. Yohanes mengatakan seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memberi kekuatan kepadamu, aku akan meneguhkan engkau. Karena itu kuatkan hatimu seperti Yosua. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kita dalam keadaan seperti ini, kita mampu atau tidak mampu, kita harus merelakan diri kita untuk dididik sama Tuhan. Ya, kita harus rela untuk dipaksa oleh Tuhan. Karena memang perjalanan ini adalah sebuah misteri. Karena itu minggu ini saya mau ambil tema, dan saya beberapa ini saya belum bisa membuat PowerPoint ya. Nanti bulan-bulan yang akan datang kembali kita seperti pada normal. Saya akan mengambil tema minggu ini, misteri pemeliharaan Tuhan. Wah, apa ini misteri? Misteri itu sesuatu yang tidak bisa ditebak, yang tidak bisa ditebak. Apa itu yang tidak bisa ditebak? Nah, saudara, semua ini dimulai dari pikiran kita. Ya, semua apa yang kita lakukan itu dari pikiran kita. Sebagai manusia normal, tentu tidak lepas dari apa yang akan dipikirkan dan apa yang sedang dipikirkan. Ya, peneliti menulis bahwa pikiran ini ada dua hal. Yang pertama adalah pikiran bawah sadar. Ini 80% menguasai hidup kita. Ya, coba kalau kita tanya kepada para koruptor ya, atau pencuri atau orang yang suka melakukan hal-hal tindak kejahatan. Kalau dia ditanya, tentu dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, betul? Tapi kenapa pada waktu dia melakukan tidak mempunyai kontrol pikiran sehingga mereka melakukan seperti seolah-olah itu hal yang wajar? Kalau pertama kali pencuri itu mencuri sesuatu di toko, itu ada rasa bimbang, dia melihat. Dan pikiran ini mulai terangsang, mulai keinginan. Ya. Dan kemudian hati itu tentu barometer ini deg-degan pertama kali. Ambil enggak, nanti kalau ketahuan bagaimana. Tapi deg-degan kan pertama. Tapi kalau dia melakukan berulang-ulang, kira-kira masih deg-degan enggak? Sudah deg-degan. Ada barang di toko, kepengen ambil aja seperti punya sendiri. Itu udah alam bawah sadar. Ya, banyak. Makanya peneliti memang nggak salah ya, meneliti 80% alam bawah sadar itu menguasai pikiran manusia. Ya, karena apa yang kita lakukan sehari-hari, saudara mau pergi ke gereja, saudara berjalan naik mobil, sudah terbiasa kan? Tinggal naik mobil, nggak usah mikir. Sudah perutnya sakit, saudara lari-lari, nggak usah mikir, nggak beres, lunas. Banyak sekali hal yang kita lakukan dalam keseharian tanpa kita memikir. Itu artinya alam bawah sadar. Nah, saudaraku, sisanya dari 80% ini adalah alam sadar. Nah, alam sadar itu apa? Alam sadar ini tuh menerima informasi dan mengidentifikasi apa informasi yang kita terima. Ya, kadang-kadang hal itu baik atau enggak. Secara alam sadar kita bisa berpikir, oh itu salah, kita tidak melakukan. Walaupun itu soal menguntungkan, tapi caranya nggak benar. Kita ingat firman Tuhan, alam sadar melawan. Nah, alam sadar ini bekerja sama dengan alam bawah sadar, sehingga pada saat kita sadar ingin melakukan hal yang tidak benar, kita nimbang-nimbang, ini benar.
antara memori bawah sadar yang sudah tersimpan secara otomatis bekerja dengan alam sadar yang baru saja kita terima dari informasi yang baru, kita berpikir, timbang-timbang. Kalau enggak, ya udah lewat. Kalau sudah nuruti, nah, ini pentingnya pikiran kita ini selalu dicekoi, ya dicekoi. Dalam kecil itu kalau supaya sehat, ya seorang bayi kalau udah makan itu diciting gitu ya. Saya masih ingat itu, diciting, dijojoi gitu ya, digelonggong, dijojoi, dipaksa. Nah kita kadang-kadang harus dipaksa, karena kita mendidik, ya itu nggak gampang. Kadang-kadang dengan cara yang baik sampai naik diri, dengan cara keras ke otoriter. Jadi serba dilema, ya begini salah, begitu salah. Nah, untuk bayi itu sehat dipaksa. Nah, pikiran kita itu seperti itu. Pikiran ini harus kadang-kadang dipaksa. Dipaksa apa? Untuk diisi dengan hal-hal yang positif. Ya, pikiran kalau terbiasa dengan pikiran negatif itu sesuatu yang diharapkan kalau tidak terpenuhi, kalau tidak sesuai apa yang diinginkan, kok ngangi-ngangi. Kalau tidak sesuai yang diinginkan, dia kecewa. Nah, orang kalau sudah berpikiran negatif, banyak timbul kekecewaan, ya akhirnya orangnya itu seringkali dikit-dikit gejolak emosi datang. Ya, orang yang negatif itu dipandang hal yang baik sebenarnya bisa berpikir secara positif, tapi kadang-kadang ya karena dikuasai oleh pikiran negatif, emosional. Makanya kalau menghadapi sesuatu itu ada baiknya jauh lebih baik menanggapi sesuatu itu supaya menghindari konflik, pikir sadar. Kalau kita bisa berpikir seperti ini dengan alam sadar, diisi dengan hal yang positif, hidup ini lebih bahagia, benar. Kita itu sudah benar, tapi disalahkan. Kalau saudara pikiran negatif, saudara meledak. Jadi penguasaan pikiran ini sangat penting sekali. Kalau kita sudah emosi, kalau kita cara penerimaan kita negatif, tentu munculnya kecewa, ya sakit hati, pahit, udah nggak ada yang enak. Itu yang akan mendominasi pikiran Anda sehingga saudara bisa menghadapi keputusasaan. Tapi coba ya saudara isi dengan pikiran yang positif. Positif. Segala sesuatu hal dari peristiwa satu ke peristiwa berikutnya, saudara kalau menghadapi masalah tenang. Nah, inilah yang dinamakan damai sejahtera. Ya, dalam kalau kita tidak dibuka ya, kalau kita memahami apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu, apakah sih arti damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu walaupun saudara benar disalahkan, saudara tetap tenang. Saudara menderita, saudara tetap tenang. Saudara menghadapi peristiwa demi peristiwa tetap tenang, tetap enjoy. Nah itu namanya damai sejahtera. Damai sejahtera bukan diukur daripada waktu saudara tokonya ramai, dapat uang berkat banyak. Enggak, ukurannya bukan itu. Damai sejahtera itu diukur pada saat saudara menderita tapi bisa tenang. Itu luar biasa. Yuk kita akan baca dalam Yeremia 29. Ya kita baca ayat yang ke 10 sampai ke 14. Buku-buku ya, mungkin volume yang levelnya ketinggian masuk. Ya, sudah siap ya. Saya akan baca
Atau kita boleh berdiri bersama-sama baca ya. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai bacaan ini. Oke? Yeremia 29 dimulai ayat yang ke-10. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, banyak sekali di ayat 11 ini dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan secara salah kaprah tanpa melihat konteks. Sebenarnya apa yang ditulis oleh Yeremia ini bukan serta-merta Yeremia menyampaikan rancanganmu bukan rancanganmu, karena itu kalau ada orang-orang yang sakit, ada orang yang punya masalah, ayat ini seringkali disampaikan untuk memberi kekuatan. Yeremia menulis memang rancangan Tuhan itu damai sejahtera, tapi apakah firman Tuhan berkata demikian? Enggak. Firman Tuhan berkata apa? Ayat yang sebelumnya, ya kita perhatikan ayat yang sebelumnya mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Memang Yeremia menyampaikan surat kepada orang-orang buangan yang ada di Babelonia. Tetapi ada syarat. Ya. Setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu ada syaratnya, saudara. Kalau kamu mau selamat, syaratnya apa? Percaya, ya kan? Kita akan menerima damai sejahtera. Tapi Tuhan mengatakan, tunggu dulu 70 tahun. Kalau sudah selesai dalam proses 70 tahun, bangsa Israel ada di pembuangan Babelonia. Dan di Tuhan tadi apa? Aku akan mengembalikan. Nah, ini proses inilah muncullah Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, memang Yeremia memberikan penghiburan kepada orang tahanan di Babelonia, kepada para imam-imam dan para tua-tua. Namun terjadinya peperangan demi peperangan kerajaan pada waktu itu, ya, setelah Israel dikalahkan oleh Asyur dan Asyur dihancurkan oleh Mesir, tidak lama kemudian Mesir dikalahkan oleh Babelonia. Nah, Babelonia ini menang, tentu semua dijarah. Orang kalau perang itu kan diambil, harta kekayaan, asetnya diambil. Nah, ini sekaligus orang-orang dalam tawanan yang ini bawa orang Babelonia, karena itu dibuang di sana. Kenapa demikian?
Karena Israel setelah 3 raja dekade yang dipimpin oleh Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo, hancur-hancuran. Hanya 3 periode raja yang hebat yang bisa mempertahankan Israel. Lainnya sambung raja dan sambung berikutnya, ini raja mulai bergeser, menyembah dewa-dewa, menyembah berhala. Karena itu hati Tuhan murka. Israel itu adalah umat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Karena Saul adalah orang yang takut Tuhan, Daud adalah orang raja yang takut Tuhan, dan Salomo mendirikan bait suci yang kedua, masih bisa bertahan. Setelah itu karena hancurnya peperangan dan dipimpin oleh raja-raja yang tidak benar, tidak takut akan Tuhan, Tuhan dukung. Ya, ini adalah janji, ini merupakan sebuah gambaran bagi setiap kita, setiap orang anak Tuhan. Memang di dunia ini kamu menderita, aniaya, ya. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Amin. Kita tidak tahu apa yang jadi bentuk aniaya pergumulan kita, mungkin itu apa saja, peristiwa apa saja yang sedang terjadi. Tetapi kalau saudara percaya bahwa penderitaan, kesukaran ini tidak akan melebihi kekuatanku, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, itu namanya damai sejahtera tenang, punya pegangan. Dan ketika saudara sedang diproses, saudara harus berani menghadapi. Jangan saudara protes. Ya, banyak orang yang sedang masuk dalam proses, nggak kuat, dia protes, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani Engkau, tapi kenyataannya seperti ini. Mana buktinya Tuhan? Nah, mulai protes. Nah, ketika kita protes, artinya kita sudah kehilangan janji Tuhan. Kalau kita sudah kehilangan janji Tuhan, artinya udah gugur, hangus. Tetap saudara bersandar dengan Tuhan. Surat yang dikirimkan oleh Yeremia ini, ketika Yeremia pada waktu itu kan ada peperangan di kerajaan, pada waktu pecahnya Yerusalem utara dan Yehuda di selatan, Yeremia ada di situ. Dan orang-orang Israel sudah dibuang karena hancurnya bait Allah. Saya sudah 2 kali berturut-turut menyampaikan minggu lalu. Ya, itu bagaimana Esra memimpin bangsa Israel keluar, ya, atas perintah Raja Artasasta. Nah, ini salah satu, ya. Karena itu ketika Israel bangkang, Israel mulai dia membelakangi Tuhan, hukuman demi hukuman terjadi. 70 tahun, waktu yang tidak pendek, 70 tahun. Tapi Tuhan sudah merancangkan, sudah mendesain. Dan ketetapan itu ya wes. Kamu tak uji 70 tahun, setelah itu aku akan melakukan apa yang menjadi rencanaku. Dan memang rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini baru benar. Ini baru benar. Satu contoh, janda Sarfat. Janda ini kan miskin dalam cerita Alkitab. Pada saat dia tidak bisa makan, melalui Nabi Elia kirim agak sehingga terpelihara. Apakah janda Sarfat ini kemudian ketika mengalami lawatan Tuhan melalui Nabi Elia terus berubah menjadi kaya? Enggak. Keadaannya tetap loh. Tetap. Nah, penyertaan Tuhan itu bukan masalah keadaan kaya atau miskin, tapi punya barometer hati ini loh, tenang. Janda Sarfat ini tenang, hidupnya merasa kecukupan. Kalau kita, saudara, sedang menghadapi dan sedang kehilangan sesuatu yang Anda cintai, ya, lepas, seolah-olah, aduh,
sakit, aduh, itu Anda di luar dari pemeliharaan. Tapi ketika saudara menghadapi sesuatu yang saudara cintai hilang, saudara tetap tenang. Ini berkat. Ya, sekali lagi berkat bukan diukur dari materi. Materi penting. Manusia hidup ini perlu. Tapi yang utama, yang perlu kita garis bawahi, hidup ini bahagia. Ya, saya pesan juga ya kepada anak-anak muda, kalau saya ketemu, kamu boleh berusaha, kamu boleh sukses, tapi yang terutama carilah damai sejahtera. Ya, kalau kita punya duit semua bisa mencukupi, tapi kalau tidak punya damai sejahtera, ya anak terganggu dengan pergaulan yang bebas. Kira-kira bagaimana? Pikiran. Karena pentingnya kita itu memiliki rasa damai, dan hal itu tidak lepas dari doa. Dalam Roma 12 ayat 12 itu tertulis di sana, bersukacitalah dalam pengharapan. Apa sih pengharapan Anda ikut Tuhan? Apa pengharapan Anda ke gereja? Apa pengharapan Anda punya anak? Ada kan sesuatu yang diharapkan supaya A, B, C, D, supaya banyak alasannya. Bersukacita dalam pengharapan. Di dalam pengharapan ada nggak halangan-halangan? Ada. Ada kesesakan-kesesakan. Berikutnya ditulis apa? Bersabarlah dalam kesesakan. Ya, di dalam mengarungi segala sesuatu apapun yang menjadi pengharapan saudara, tetap saudara bersukacita dan sabar. Apa cukup itu? Enggak, itu secara pikiran positif saja. Tapi yang harus kita lakukan dengan iman, itulah yang mendasari harapan saudara, agar saudara tidak kecewa dengan apa yang saudara harapkan, yaitu tekun berdoa. Ya, nanti dibuka Roma 12 ayat 12. Tekun dalam doa, ya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekun berdoa. Wes stop ini. 3 rangkaian mata rantai ini, dah pegang aja. Kalau kita bisa memegang ketiga hal ini, percayalah, saudara hidupnya damai. Ya, mungkin pastor bisa dibuktikan Roma 12 kalau tidak salah. Pastor tolong Roma 12 ayat 12. Ini ayat yang menjadi kekuatan, ya, bagi saya. Ini juga biarlah menjadi rema juga bagi Roma 12 ayat 12. Ya, loh. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini saya sampaikan dalam doa malam Kamis lalu. Ya, banyak kata-katalah, bersukacitalah, sabarlah, ya, berdoalah. Lah ini artinya, coba kita amati. Lah ini kata perintah. Nah, kalau perintah itu harus dilakukan enggak? Harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Ya, boleh saya ingin mengilustrasikan. Roni, ya, Roni, tolong bisa maju ke depan sedikit supaya bisa diingat. Roni, mana? Mazmur. Ya, Mazmur. Roni nggak dompet nggak? Waduh, hidup dompetnya. Yang mau main dompet siapa yang dompet? Ya, Mazmur di sini. Beni.
Ya, bapaknya cek gitu. Ya, bawa dompet ya. Nah, supaya saya memberikan ilustrasi ini supaya saudara mengingat, karena untuk mengingat khotbah itu kadang-kadang sulit, hilang. Seminggu minggu depan tadi sudah lupa. Tapi kalau ilustrasi itu bisa nyantol, bisa nangkep. Ben, ini ceritanya sedikit lah. Mas Pur ini suatu saat lagi butuh banget duit. Dompet itu pakai dulu dong. Nah, coba dibuka ada orang dompet. Kamu kan katanya hidup dalam kasih. Kamu mengasihi saudara. Kamu butuh. Coba kasih 50.000. Malah suruh ngambil murah hati luar biasa. Ya. Terima, enak kan? Enak. Dan ini masa-masa sulit ini juga dia sudah sekolah. Kasih lagi 100 BM. Ya, apalagi di rumah kan perlu lapar, kasih lagi 50 BM. Nah, saya memerintahkan dia melakukan. Nah, nanti berbicara dengan saya. Tapi saya perintahkan kembalikan. Ini kembali lagi. Ini namanya perintah. Beda dengan undangan. Undangan itu boleh datang, boleh enggak. Tapi kalau perintah itu punya otoritas, punya kuasa. Nah, Tuhan berkuasa untuk memerintah setiap saudara, memerintah setiap saudara, dan memerintah kepada saya untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan menurut rencananya. Kalau kita bisa melakukan, kita percaya tidak pernah meleset apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan adalah perancang damai sejahtera. Dia tidak merancangkan kecelakaan dan malapetaka. Yes, pasti dia lakukan. Tapi hari ini tidak lepas dari apa yang kadang-kadang kita hadapi, peristiwa demi peristiwa yang harus kita lalui supaya kita menjadi orang yang hebat. Karena itu kalau Tuhan memerintah, lakukan. Saudara melakukannya. Tekunlah dalam doa. Sekalipun saudara dalam keadaan yang masih belum mengizinkan menurut ukuran saudara. Haleluya, sudah nol. Ya, sekarang khotbah kita dibatasi. Dan kita tolong musik. Ya. Kita hanya dibatasi jam ibadah kita itu 1 jam. Jadi usahakan jangan terlambat, datang lebih awal. Oke? Ya, 1 pujian. Mungkin kalau kesempatan nanti saya sambung lagi. Ya, 1 pujian yang mengingatkan kepada kita bagaimana ketika kita berada dalam kondisi sedang pasang surut naik turun yang tidak menentu. Sudah siap musiknya? Ya. Yuk. Dadu. Saya mau nyanyikan lebih dulu ya, nyanyi sudah lama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Barangkali hati dan semua yang Tuhan beri, Tuhanmu akan memberi ular beracun pada yang mengetahui.
ahli merendah. Kalau belum jadi, tidak ada bentuknya. Suatu saat ada seorang anak kecil dan melihat maminya sedang berada di lantai 2. Maminya itu sedang membuat sebuah renda kristik tahu ya, dari benang dan kayu. Anaknya dari bawah bertanya kepada maminya, "Mami," dari lantai 2, karena dari bawah, "Mami, apa yang Mami buat? Kok enggak karu-karuan gitu, Mami?" Mami itu menjawab, "Nak, sebentar. Mami belum selesai untuk membuat. Kamu akan melihat satu bentuk keindahan apabila kristik yang dibuat Mami ini nanti sudah jadi. Sabar ya, Nak. Ini lagi proses, sabar." Oh gitu, Mi. Setelah waktu kemudian, setelah itu selesai, dia melihat kristik itu. Tuhan Yesus sedang memeluk seseorang. Hari-hari ini saudara sedang mengalami badai. Dan badai itu kadang-kadang datang dengan tiba-tiba. Bentuknya macam-macam, menurut ukuran apa yang sudah saudara ada. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dalam pujian ini mengatakan, "Aku sedang merindah dan indah pada waktunya." Dan kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang penting Tuhan butuh kesetiaan dan kesediaan kita. Mari nyanyikan pujian ini. Terima kasih, Kau terus memberkati kehidupan kita melalui titikan-titikan dalam firman Tuhan. Amin. Silakan duduk semua. Saya mengundang kolektan bisa maju ke depan. Ya, sekalian saya mau memberikan pengumuman. Mari sambil jalan. Ya, kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan, baik yang belum juga Tuhan kau memberkati.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, rapat pengerja sudah memutuskan kita akan merayakan Natal. Halo, diam saja, nggak ada suka-suka. Nah, ya kita mau merayakan Natal tahun ini. Tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan prokes ya, protokol kesehatan. Kita sudah rindu sekali, tahun lalu tidak ada Natal ya. Lalu hari ini dibagikan sampul persembahan Natal. Nanti minggu depan saudara bisa memberikan persembahan untuk panitia Natal. Juga setelah kebaktian ini ada rapat panitia Natal yang tadi sudah saya WA supaya nanti bisa masuk ke ruang rapat. Ya, demikian pengumuman. Kiranya saudara semua mendukung pekerjaan Tuhan. Memang ada beberapa regulasi untuk gereja kita, terutama tadi Pak Sukro sudah ngomong jamnya kebaktian sebisa mungkin 1 jam. Maka itu saya menghimbau semua bisa datang on time. Bahkan sebelum jam 9 sudah ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa, bangkit berdiri. Tuhan terima kasih Bapak sudah menyertai kebaktian pagi hari ini sampai selesai. Ya, berkat firman-Mu boleh kami bawa dalam kehidupan kami, tidak hanya teringat pada saat mendengarkan, tetapi boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, berlihatlah tangan kita. Kiranya Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, Kau menyertai jemaat-Mu, Kau menyinari kehidupan kami dengan wajah-Mu, dan memberikan kasih karunia, damai sejahtera, serta keselamatan bagi kami semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.